Ambilkan saya yang ini, satu potong tenderloin sapi. Sekalian bawang daun beberapa batang ya. Iya. Ini sudah saya siapkan. Terima kasih. Suamimu ini, mikirnya gimana sih? Kamu sudah begini, masih tidak mengizinkanmu istirahat di rumah untuk jaga kandungan sendirian. Perut sudah besar-besar datang ke pasar belanja. Dia terlalu sibuk bekerja. Saya pergi dulu. Ayo semua lihat, bebek ini mau menipu orang. Semua jadi saksi ya, saya tidak menyentuhnya. Dia yang jatuh sendiri. Orang tua sekarang tidak tahu harga diri, cuma tahu minta uang tipuan. Jahat tua, tetap jahat. Tidak seperti pura-pura. Ini napas terakhir. Kamu mau apa? Jangan sentuh dia. Itu jadi tanggung jawabmu. Kamu ini ibu hamil, ikut-ikutan apa? Hati-hati, niat baik tidak dibalas baik. Kamu bantu dia, keluarganya belum tentu berterima kasih. Bisa-bisa malah menuduhmu. Terima kasih ingatannya. Tolong cepat panggilkan ambulans. Berkat bantuan ahli, baru bertahan sampai oles. Dia ayahmu ya? Saya tidak kenal dia. Masih berani menolongnya dengan risiko? Biaya pengobatannya. Juga kamu yang bayar duluan. Aku harus pulang masak. Tolong dokter rawat kakek baik. Terima kasih. Xie Xingwan, benar-benar seorang ibu yang luar biasa. Xie Xingwan. Suami pulang kerja, menjemput Sunisa pulang sekolah. Kurang lebih masih 1 jam lagi. Seharusnya masih sempat. Bukankah itu mobil suamiku? Ibu Wang. Aku juga mau. Sunhao. Kalian sedang apa? Ini kamu tak masak. Kenapa kamu di sini? Kamu pasti nona Shi, cepat pulang dan masak. Aku akan merawat Xiaoning. Kamu sungguh tak tahu malu. Jangan memaki Mama Wang. Kamu memanggilnya mama, lalu apa aku pengasuh kalian? Sunhao, Hari-hari kamu lembur bawa anak untuk menemui selingkuhan ya. Karena kamu sudah melihatnya, aku tak perlu lagi membuat alasan untuk membohongimu. Benar, orang yang kucintai adalah Nanan. Menikahimu hanya karena dia takut sakit dan tidak berani melahirkan. untuk pernikahan ini, aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. Aku sepenuh hati di rumah, menjadi ibu rumah tangga. Begini kamu padaku, kalian berdua manis. Jangan memaki ayah ibuku. Cepat panggil ambulans atau bawa dia ke rumah sakit. Sayang, kamu lupa kita sudah memesan restoran keluarga. Kita harus cepat pergi. Bawa aku ke rumah sakit? Tapi Tidak apa-apa. Ambulans akan segera datang. Ayah, aku lapar. Aku mau makan dengan Mama Wang. Hati-hati di jalan. Jangan memaki Mama Wang. Orang yang kucintai adalah Nanan.
menikahimu hanya karena dia takut sakit, tidak berani melahirkan. Dokter, di mana anak saya, dokter? Teriak-teriak apa? Bibi, di mana anak saya? Anakmu sudah meninggal. Tuan Fu, Di mana orangnya? bukankah dikatakan wanita yang menyelamatkan kakek tinggal di sini? Kami sudah mencari tapi belum menemukannya. Terus cari. Baik. Tuan Fu, dia sekarang berada di rumah sakit milik anda. Rumah sakit. Baik. Xie Xingwan, saya penasaran. Sebelum kakek meninggal, apa sebenarnya yang harus saya berikan kepadamu? Anakmu sudah meninggal. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku, kan? Pasti kamu berbohong. Dia pasti masih di dalam inkubator. Bibi, aku mohon bawa aku mencarinya. Aku mohon. Ternyata benar-benar wanita gila. Aku beritahu yang sebenarnya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depan keponakanku. Apa maksudmu? Aku beritahu, saat kamu dibawa ke sini, bayi di perutmu masih bisa diselamatkan. Tapi Kamu yang membunuhnya. jangan bicara begitu kasar dong. Aku sudah berusaha. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu sudah tahu sejak awal soal Sun Hao selingkuh? Tentu saja, keluarga Wang didukung oleh grup Fu. Hanya melalui Wang Nanan, kami bisa dapat investasi dari grup Fu. Perusahaan keponakanku bisa go public. Kalau mau salahkan dirimu yang tidak punya latar belakang. Hanya pantas jadi ibu pengganti. Sayang, kamu tidak takut Sun Hao akan membencimu? Keponakanku sudah atas nama ayah anak itu menandatangani surat pernyataan maaf. Kalau tidak, siapa kira kamu yang menyuruhnya? Tidakkah kalian takut mendapat balasan? Balasan? Dulu sebelum kamu menikah dengan keponakanku, mungkin aku agak segan padamu. Karena saat itu, kau masih muda dan cantik, juga intelektual berpendidikan tinggi. Masa depanmu sangat cerah. Tapi sekarang kau hanyalah seorang istri yang diabaikan dan menganggur. Apa aku takut padamu? Tanda tangani ini. Ambil barang-barangmu dan pergi dari rumah keponakanku. Aku tidak akan menandatanganinya. Masuk. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tanda tangani. Lepaskan. Aku tidak mau tanda tangan. Cepat tanda tangan. Lepaskan. Hentikan semua. Hentikan semuanya. Saya adalah kepala perawat di rumah sakit ini. Tanpa izin saya, bagaimana kalian bisa masuk? Kamu adalah Xie Xingwan. Kamu. Saya. Tulia kamu. Cepat pergi dari sini. Kalian mau apa? Mau membunuh di siang bolong? Kamu yang mencuri teriak maling. Kamu yang jahatnya. Kamu punya bukti. Hah? Tanpa bukti, itu fitnah. Kamu akan masuk penjara. Ini rumah sakit berisik apa? Direktur Jiang, tadi ada sekelompok preman. Mereka masuk dan mengganggu saya. Cepat panggil satpam. Usir mereka semua. Justru kamu yang... Preman itu dia.
Aduh, Direktur Jiang, kamu tidak tahu. Tadi orang-orang ini masuk, teriak-teriak mau berkelahi. Saya hampir mati ketakutan. Bukan begitu. Dia tanpa izin saya menggugurkan anak saya. Dia juga memaksa saya menandatangani surat cerai bapak ini. Membela saya. Jie Xingwan, kau pikir Direktur akan percaya kata-katamu? Sekarang cepat minta maaf pada saya. Mungkin saya masih bisa membiarkan kalian pergi. Buat dia diam. Direktur Jiang, lihat dia di depanmu. Dia benar-benar memukulku. Tuan Fu, mengapa Anda tidak memberitahu sebelumnya? Sebelum datang untuk inspeksi, maaf atas tidak maju. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fuzikyu, calon tunanganmu. Tunangan, Direktur, apakah Anda salah orang? Tunangan seorang wanita tua yang tidak menarik bisa jadi orang yang mulia apa? Diam kau. Nanti saya jelaskan. Direktur Jiang, beri saya penjelasan. Tuan Fu, ini salah saya. Manajemen saya kurang baik. Maaf, membuat Anda tertawa. Kalian berdua, segera ambil gaji bulan ini. Direktur Jiang, semua diperintahkan kepala perawat. Bukan salah kami. Berani sekali, masih berani membantah. Dan kalian beberapa orang ini, jangan pikir bahwa beberapa orang lalu main sandiwara penyelamat pahlawan di sini. Meskipun Direktur, sopanmu, aku takutmu. Ya, Fo, dia bodoh, terlalu sombong, mengandalkan keponakan yang bekerja sama dengan Rufu, lalu jadi angkuh. Ya? Terus kenapa? Kau angkat aku jadi kepala perawat? Bukankah karena keponakanku bekerja sama dengan Rufu? Lalu tahukah kau, orang yang berdiri di hadapanmu ini Adalah putra mahkota grup Fu. Putra mahkota? Dia adalah Tuan Fu? Dia seorang wanita tua tidak menarik. Mana mungkin kenal Tuan Fu? Aku sudah ingatkan kau, tapi kau terlalu angkuh. Kamu bahkan mengatakan di hadapan Pak Fu bahwa kamu memfitnahnya tentang tunangannya. Semoga kamu baik. Serahkan ke bagian hukum. Baik. Pak Fu, mohon beri saya kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Pak Fu, tolong beri saya kesempatan lagi. Maaf Pak Fu, maaf Nona Xie. Saya tak lepas jawab hal ini. Saya akan segera menulis laporan pengunduran diri dan mengosongkan posisi direktur. Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu masih ingat orang tua yang kamu tolong pagi tadi? Dia adalah kakek saya dan juga pendiri grup Fu. Seorang pria tua yang begitu biasa ternyata adalah pendiri konglomerat terbesar di dalam negeri. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah kondisi kakek sudah parah atau dia sudah meninggal? Terima kasih telah membiarkan saya menemuinya untuk terakhir kali. Ini yang diberikan kakek saya kepadamu. Ini adalah Hei, kalian ngapain? Cepat bangun. Cincin ini adalah Tanda kepercayaan Dewan Direksi Grup Fu. Karena kakek memutuskan untuk memberikan cincin ini kepadamu. Itu artinya prosedur transfer saham sedang berlangsung. Setelah malam ini, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar Grup Fu. Cincin apa? Pemegang saham apa? Apa sih? Mengenai masalah tunangan, itu juga keinginan kakek. Direktur Fu. Orang yang kucintai adalah Nanan, menikahimu. Hanya karena dia takut sakit, tidak berani melahirkan. keponakanku sudah menandatangani perjanjian pengertian atas nama ayah anak itu.
Kalau tidak, yang kamu pikir? Siapa yang menyuruhnya? Sun Hao, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Menasih, kejadian ini tiba-tiba Direktur Fu sangat memahami ketidaksediaan Anda. Dia bersedia memberimu waktu. Tidak. Aku mau. Ini kartu hitam yang diperintahkan Tuan Fu untuk saya serahkan kepada Anda. Seminggu lagi, beliau akan menjemput Anda untuk menghadiri rapat pemegang saham grup Fu. Terima kasih. Fuzi Q. Sial, datang lagi orang miskin. Halo, saya ingin melihat apakah ada baju yang cocok untuk saya. Anda pakai? Nona, di toko kami, orang yang berpakaian tidak pantas, tidak diperbolehkan masuk. Anda baju tak pantas? Memakai baju murahan, belanja online, tidak berhak masuk ke toko kami. Saya tak bisa membelanjakan uang di sini. Nona, orang seperti Anda, saya sudah terlalu sering melihatnya. Tidak perlu sok kaya. Kita juga jangan buang-buang waktu satu sama lain. Yang magang baru itu, kamu datang layani dia. Setiap kali ketemu orang yang sok kaya seperti ini, sungguh sial. Jangan dipikirkan, Bu. Kami gadis dari keluarga biasa. Ingin menabung untuk beli gaun mewah. Kenapa? Mau coba yang mana? Beritahu saja. Saya ambilkan untuk Anda. Baik, saya lihat yang ini. Setelan ini sangat cocok untuk Anda. Tapi apa? Tapi setelan ini adalah yang termahal di toko kami. Yang paling mahal. Tidak apa-apa, bungkus untuk saya. Salah. Bukan gaun kami yang terlalu mahal, tapi kamu yang miskin. Tapi jangan pasrah. Lepaskan baju itu sekarang agar bajunya tidak terkena bau kemiskinan. Kamu keterlaluan. Lebih baik urusi dirimu sendiri. Jika target penjualan bulan ini tidak tercapai lagi, kamu bisa pergi. Tidak apa-apa, tolong bungkuskan semua ini untuk saya. Semuanya. Apa? Maksud Anda, setelan terakhir ini? Maksud saya, semua yang dicoba tadi. Maksudku, semua yang baru saja dicoba. Kamu punya kartu hitam? Aduh, saya hanya ingin melatih karyawan baru. Magang, tangannya kurang lincah. Biar saya saja bantu Anda. Menyelesaikan pembayaran. Pergi, bantu tamu kehormatan kita. Membungkus sebuah pakaian yang baru saja dicoba. Wah, pakaian-pakaian itu sangat cocok untuk Anda. Bungkuskan untuk saya. Saya dia yang melayani pembayaran saya. Saya akan bantu Anda bayar dulu baru pergi. Tidak mengerti. Saya ingin dia yang melayani pembayaran saya. Dengan begitu semua penjualan akan menjadi milikmu, kan? Terima kasih. Halo, siapa ini? Suara saya saja tidak dikenali. Yang Master Fu? Sudahlah, tidak usah bercanda. Prosedur transfer saham sudah selesai. Sekarang kamu jadi ketua baru, Fu. Bisa mulai bekerja hari ini?
Saya, Presiden Direktur. Pemegang saham terbesar Grup Fu telah berganti orang. Bawa proposal proyek. Segera pergi ke Grup Fu. Siap. Kota Jiangcheng akan mengalami perubahan besar. Ini geopusaka kami. Laku semua cara senangkan Grup Fu, Presiden Direktur baru itu. Apakah Grup Sun bisa go public atau tidak? Semuanya bergantung pada Presiden Direktur baru itu. Kalau benar-benar bisa go public, aku jamin kamu akan menikmati kemewahan yang tak ada habisnya dan kekayaan. Jirut baru Grup Fu. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? wah, sepertinya informasi orang tertentu lebih cepat dari kami. Tahu bahwa Presiden Direktur Grup Fu berganti orang. Begitu cepatnya langsung datang untuk mencari suami kaya. Apakah ini masih Xie Xingwan? Xie Xingwan, ternyata kamu juga tidak seperti yang kukira. Sangat luhur ya. Baru saja keguguran, sudah dekat dengan orang kaya. Kamu tidak berhak menyebut anakku. Jangan sok tidak tahu diri, ku kasih tahu. Hari ini aku datang untuk bernegosiasi kerjasama dengan Grup Fu. Kalau kamu merusaknya, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Sun Hao, kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Dulu aku melepaskan kesempatan belajar ke luar negeri demi kamu. Dan jangan lupa, kamu yang menggunakan alasan pria mengurus luar. Wanita mengurus dalam untuk membujukku. Memohon agar aku menyerahkan patenku padamu. Kalau bukan, karena kamu mengambil patenku. Dan langsung mendirikan perusahaan. Kau bisa di mana? Menjadi sapang kecil, kan? Kamu jangan asal menuduh di sini. Xie Xingwan, aku tahu kamu ingin merebutku kembali. Marah dan malu ingin menarikku ke level yang sama, seperti kamu yang di bawah. Tapi kamu sendiri yang membunuh anak kita. Alasan apa yang kumiliki untuk memaafkanmu? Kamu. Kakak, aku tahu kamu sangat tidak rela. Aku merebut suamimu. Bukankah kamu pernah mendengar? Bukankah ada pepatah yang tidak dicintai baru disebut orang ketiga? Jadi, yang di perutmu itu anak haram. Nanan, kamu baik? Kamu berani memukulku? Xie Xingwan, sepertinya aku terlalu baik padamu ya. Siapa yang berani membuat keributan di Grup Fu? Wakil Presiden Chen, Anda datang tepat waktu. Wanita ini Ingin merusak kerja sama antara Sun Group dan Fu Group. Bagaimana? Menanganinya? Saya mendapat kabar, katanya Direktur Utama baru hari ini akan datang melapor ke perusahaan. Jangan-jangan dia... Nona, Anda siapa? Saya yang datang melapor ke Fu Group hari ini. Pak Chen, dia mantan saya. Seorang ibu rumah tangga yang tidak punya kemampuan, tidak punya karier, Hanya bisa mencuci baju dan memasak di rumah. demi membalas dendam pada saya, dia sengaja datang ke sini untuk menghalangi kerjasama antara kedua perusahaan kita. Nona, tahukah Anda ini tempat apa? Fu Group dan saya juga tahu Wakil Direktur Chen hari ini mendapat tamu penting. Bukan? Jangan-jangan dia benar Direktur Utama yang turun dari langit itu. Xie Xingwan, semua orang tahu. Hari ini adalah hari pelantikan Direktur Utama baru Fu Group. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu ingin bilang, kamulah yang Direktur Utama baru Fu Group itu? Beraninya besar sekali. Sungguh tidak tahu malu. Ayah, wah, itu luar biasa. Kita pasti sudah menyinggung Direktur Utama baru Fu Group yang terkenal itu. Bukankah itu berarti rencana go public Sun Group kita benar-benar gagal? Baik. Nona Xie, langkah ini memang berisiko, tapi peluang menangnya besar. Bahkan saya, Chen, harus mengakui keberanianmu berani memalsukan diri sebagai... Tahukah kamu apa akibatnya membangkitkan kemarahan Grup Fu? Kesetaraan, penghormatan, dan menciptakan nilai bersama. Bukankah itu budaya perusahaan yang selalu diadvokasi dan diterapkan oleh Grup Fu? Mengapa aku tidak melihat sedikit pun dari itu pada Wakil Presiden Chen?
Lelucon yang sangat besar, apa yang kamu miliki? Xie Xingwan, yang layak dihormati. Nilai apa lagi yang bisa kamu ciptakan? Xie Xingwan, dunia bisnis bukanlah permainan anak-anak. Kamu hanya ditakdirkan untuk mencuci pakaian dan menyikat toilet di rumah seumur hidupmu. Begini, Wakil Presiden Chen, apakah Grup Fu masih membutuhkan petugas kebersihan? Aku bersaksi, Xie Xingwan saat menjadi pengasuh di rumahku dulu, toiletnya dibersihkan dengan sangat bersih. Aku yakin dia pasti bersih toilet Grup Fu hingga bersih. Bahkan petugas kebersihan Grup Fu juga tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, apalagi oleh wanita desa yang mulutnya penuh kebohongan ini. Orang yang memandang rendah orang. Apa yang kamu katakan? Satpam, kemari, usir orangnya. Mengaku sebagai presiden direktur baru ini. Tahan dia. Orang yang mulutnya penuh kebohongan seperti ini pantas mendapat hukuman berat. Nona Xie, ikut aku keluar dengan baik-baik. Jangan membuat suasana menjadi terlalu memalukan. Lepaskan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Cucu orang terkaya Fu Zikyu. Selesai. Ya, wanita ini bos baru. Aku akan mati karena kalian. Sekelompok orang bodoh ini. Jangan takut, aku datang. Wakil Presiden Chen, ada lagi yang cari mati. Kamu tahu dia siapa? Aku peduli dia siapa. Wakil Presiden Chen, hari ini Grup Fu. Kalau tidak ditangani dengan baik, aku sulit mempertimbangkan. Kerjasama lanjut dan kalian bisa lancar ya. Dia memukul orang, kalian sampai mati ya. Cepat usir dia keluar. Kenapa kasihan? Aku takut kamu kena masalah. Kamu tahu aku siapa? Aku mewakili salah satu mitra kerja terbesar, Grup Fu, Grup Sun. Berani-beraninya kamu melawanku. Dia tidak mungkin presiden direktur baru Grup Fu, kan? Kenapa sama sekali tidak terlihat takut? Presiden direktur baru itu seorang wanita. Dia masih muda, pasti seorang magang yang belum berpengalaman. Kamu menggangguku. Berarti melawan seluruh Grup Fu. Kamu mati. Dasar anak kecil. Grup Sun. Benar, hari ini kami khusus membawa jade pusaka untuk diberikan kepada Ketua Dewan baru Grup Fu. Wakil Presiden Chen, kamu berani melindungi orang ini? Jangan-jangan tertarik pada Xie Xingwan? Kamu. Sepengetahuan saya, Grup Sun 85% proyeknya bergantung pada dukungan sumber daya besar dari Grup Fu. Bisa dikatakan, jika Grup Fu menghentikan kerjasama, Grup Sun akan bangkrut dalam sekejap. Bagaimana bisa dari mulut kalian berubah menjadi Grup Fu terburu bekerja samamu? Ternyata begitu, sungguh tidak tahu malu. Benar. Bagaimana bisa begitu berani dan percaya diri? Kak Hao, apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Siapa sebenarnya kamu? Menurutmu, kerjasama antara Sun Group dan Fu Group masih harus dilanjutkan? Kamu punya hak. Aku? Ya, dia cuma ibu rumah tangga yang hanya bisa masak dan cuci baju. Yang cuma jadi beban, apa yang bisa dia ketahui? Ternyata memang kamu, Xie Xingwan, yang licik. Begitu cepat sudah merayu orang lain. Xie Xingwan, dengar, kita belum urus surat cerai. Secara hukum, kita masih suami istri. Dasar tak tahu malu. Fu Group tidak akan bekerja sama dengan orang bermoral rendah sepertimu. Dengar tidak, Satpam? Usir kedua pengacau ini. Keluar! Xie Xingwan, dasar kamu bajingan. Kamu pikir kamu sudah dapat juragan kaya? Tunggu saja, Tatsun Group Public. Meski kamu nangis-nangis minta padaku, tidak akan ajak gunanya. Tuan Sun, mungkin
Anda kurang jelas. Fu Group akan mengirimkan kontrak pengakhiran kerjasama dengan Anda ke perusahaan Anda besok. Mau go public? Di kehidupan selanjutnya saja. Kalian masih bengong apa? Usir mereka berdua keluar. Xie Xingwan, besok ketemu di kantor catatan sipil. Aku beritahu kamu, tidak mungkin lagi kita rujuk. Maaf, Nona Xie, saya yang buta mata telah menyinggung. Yang tidak tahu tidak bersalah, saya baru saja menjabat. Sebagai Presiden Direktur Grup Fu, belum terlalu terbiasa. Perkembangan perusahaan ke depan masih perlu banyak mengandalkan bantuan Wakil Presiden Direktur Chen. Iya. Besti. Ayo pergi. Susah payah menunggu sampai si tua mati. Posisi Presiden Direktur baru pasti milikku, Xie Xingwan. Kamu tidak akan bisa sombong lama-lama. Sayang, Xie Xingwan ini, jangan-jangan dia menyesal. Masa mau cerai denganmu? Bisa dibilang dia cukup tahu diri. Tahu, grup Sun kita akan segera go public, jadi tidak tega melepas daging gemuk yang sudah di mulut ini. Lalu bagaimana dengan aku? Tenang saja sayang, aku pasti tidak akan hidup selamanya dengan beban seperti dia. Tapi, bukankah kita sudah menyinggung Wakil Presiden Direktur Chen? Dan dia bilang harapan grup Sun untuk go public sudah pupus? Dia itu siapa? Awalnya kami kira setelah ketua dewan direksi lama grup Fu meninggal, dia yang akan menggantikannya. Sayangnya, datang orang baru yang turun dari langit. Tapi, kita sama sekali tidak perlu takut padanya. Asalkan di pesta penyambutan untuk ketua dewan direksi baru beberapa hari lagi, kita bisa menjalin hubungan dengannya. Maka go publicnya grup Sun kita juga tinggal menunggu waktu saja. Baik, mempelai wanita mendekat sedikit ke mempelai pria terlihat lebih manis. Iya, benar. Ayo lebih dekat. Iya. Nah, berkenan nanti kalian berdua harus hidup bahagia bersama ya. Aku punya istri. Kapan berubah? Kenapa? Tidak tega melepas. Tidak ada yang tidak tega, malah terlalu menantikan perceraian ini. Lagi pula, apa? dan tunang tunggu aku. Ini terlalu mirip sedang berbuat jahat. Tunggu kamu bercerai. Xie Xingwan, meski bercerai, kamu tidak perlu berpakaian seperti ini. Gila. Kasih aku muka. Wah, cepat sekali. Sudah berhasil merayu Sugar Daddy. Kamu berani memukulku? Kamu hutang tak cuma satu tampah. Kamu lihat kan? Dia bukanlah bunga putih yang polos, tapi wanita jahat bersamamu. Hanya demi uangmu. Oh ya, kebetulan sekali. Aku justru cukup kaya. Kamu? Satu persatu, kalian semua gila. Sudah, jangan banyak bicara. Masuklah. Dua pihak setelah menandatangani, berarti hubungan pernikahan kalian telah berakhir. Tunggu. Dan ini juga. Dan ini perjanjian pembagian harta. Xie Xingwan, jangan kira aku tidak tahu. Apa rencanamu? Ingin setelah bercerai, mengambil separuh hartaku sebagai ketua grup Sun. Kau memang berangan-angan indah. Setelah bercerai, kedua pihak mempertahankan kepemilikan harta masing-masing.
tidak dilakukan pembagian harta. Benar. Artinya, semua harta atas namaku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Harta apa yang bisa ada atas namamu? Xie Xingwan, perjanjian pembagian harta sudah kau tanda tangani. Anak juga jadi milikku. Aku lihat nanti. Siapa lagi yang mau menerimamu? Yang tidak punya kemampuan, tidak punya aset, barang bekas ini. Sepertinya hanya aku yang mau menikahimu. Apa yang kau lakukan? Memang pantas, Direktur Sun, kesadaran melindungi diri sendiri. Sangat kuat. Kau, Xie Xingwan, perjanjian pembagian harta sudah kau tanda tangani. Berarti kau keluar dengan tangan kosong. Aku lihat berapa lama lagi kau bisa sombong. Direktur Sun malah menghemat banyak urusanku. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, kuharap nanti kau tidak akan menyesali keputusan yang kau buat hari ini. Tidak apa-apa, semoga kamu nanti tidak menyesali keputusanmu hari ini. Yang harus menyesal Adalah dia, Xie Xingwan. Jujur saja, Grup Sun akan berhasil go publik bulan depan. Aku ingat Wakil Presiden Grup Fu pernah bilang, Akan membatalkan semua kerja sama dengan Grup Sun. Dia, Chen Zongliang, itu siapa? Mengira bisa menggantikan setelah ketua Ren senior meninggal, tapi ternyata malah ditekan oleh ketua baru yang datang. Jadi, selama aku bisa menjalin hubungan dengan ketua baru ini, tidak hanya semua kerjasamaku dengan Grup Fu bisa dipulihkan, tapi juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Grup Sun go public. Kamu pikir kenapa kamu disuruh menandatangani perjanjian pembagian harta? Sekarang, biar kamu mati dengan penuh pengertian, Xie Xingwan. Sisa hidupmu akan dihabiskan dengan penyesalan dan ketidakpuasan. Aku sangat menantikan ekspresi kalian nanti. Ketika melihat ketua baru itu, besok adalah resepsi perkenalan. Ketua baru Grup Fu, sayangnya, tanpa undangan, tidak bisa masuk. Sekarang kamu bisa melamar jadi petugas kebersihan. Lagi pula, kamu memang paling ahli menjadi pembantu orang lain. Terima kasih atas sarannya, Nona Wang. Sampai jumpa di resepsi nanti. Terima kasih atas sarannya, Nona Wang. Sampai jumpa di pesta nanti. Ketua Dewan Direksi yang baru, ada kabar apa? Kenapa tidak ada kabar sedikit pun tentangnya? Bukan hanya kamu, bahkan Wakil Presiden Direktur Grup Fu, Chen, sebelum ini sama sekali tidak tahu soal ini. Dia mengira setelah Ketua Dewan Direksi sebelumnya meninggal, dia yang akan mengambil alih Grup Fu. Sekarang, harapannya pupus. Sudah siap? Bisakah masuk ke kalangan atas? Tergantung hari. Ayo. Gugup. Tenang, aku selalu di sini. Tapi yang lebih banyak adalah, apakah aku benar-benar layak mendapatkan semua ini, termasuk perasaanmu padaku? Apakah kamu masih belum bisa melupakannya? Yang hadir hari ini semua tokoh bisnis. Perhatikan ucapanmu. Aku bukan Xie Xingwan yang tidak punya pengalaman. Aku tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Maafkan aku. Tunggu sampai Grup Sun go public nanti. Semua orang akan berpikir 2 kali sebelum berbicara kepada kita. Terutama pria yang dekat dengan Xie Xingwan itu. Aku akan membalas semua penghinaan yang kuterima darinya. Berlipat ganda. Saya yakin semua orang penasaran dengan Ketua Dewan Direksi baru Grup Fu. Aku tidak bisa. Jangan khawatir, aku di sini.
Selama kamu mau, aku akan selalu menjadi sekretarismu. Ayo, sekretarisku. Sambutlah pemegang 40% saham. Grup Fu, ketua Dewan Direksi yang baru. You'll never catch me in the flow. And I'm running from the truth I used to know. Life is a one way, so you need. Bagaimana mungkin kamu sengaja menipuku kan? Kenapa Tuan Sun begitu terkejut? Aku ingat sudah bilang padamu, kita bertemu lagi. Lama tidak berjumpa, Tuan Sun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fuzikyo. Fuzikyo, cucu Fusiofu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin wanita Xie Xingwan ini bisa berhubungan dengan kalangan seperti ini? Fuzikyo, cucu Fusiofu itu, yang tinggal di luar negeri bertahun-tahun, dia juga pulang? Xie Xingwan, kamu sengaja menipuku kah? Dia aktor yang kamu sewa. Untuk membalas dendam padaku? Kamu benar-benar rela ya? Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ketua Dewan Direksi baru Grup Fu, Xie Xingwan. Kamu sengaja menertawakanku kan? Ya, memang. Ternyata memang seorang wanita. Artinya, semua harta milikku bukan urusanmu. Hah, harta apa yang bisa kau miliki? Baiklah. Jadi dulu tak ragu menandatangani perjanjian pembagian harta. Bukankah kehendak Sun? Aku hanya capai keinginan kecil. Beginilah caramu. CEO besar Grup Fu berselingkuh, membunuh anak dalam kandungan, dan menipuku untuk menandatangani perjanjian cerai yang tidak adil. Xie Xingwan, kau sungguh kejam. Berani-beraninya kau mengatakan ini. Tuan Sun, tindakanmu sendiri, kau balik korban. Ya, tiap munculmu selalu memperbarui pemahamanku tentang batas bawah moral manusia. Tuan Sun, itu Sun Zi. Tidak bisa mendapatkan harta milik ketua Grup Fu. Ini sepenuhnya akibat perbuatanmu sendiri. Security, bawa kedua orang ini keluar. Lepaskan aku bisa pergi sendiri. Maaf, malu-maluin kamu. Sebagai ketua baru Grup Fu, Ketua baru Fu adalah aku. Ketua baru Grup Fu adalah saya. Wakil Presiden Chen, apa maksudmu? Nona Xi, sekarang kamu harus memanggil saya Presiden Chen. Wakil Presiden Chen, kurasa kamu sudah gila karena tidak mendapat posisi ketua setelah bos kaya raya tiada. hanya dengan 10% sahammu, berani-beraninya kamu memerintah Presiden Xie yang punya 40% saham. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Chen Zongliang memegang 45% saham Grup Fu. Mana mungkin? Dari awal, aku sudah merasa Wakil Presiden Chen, bukan Presiden Chen, bukanlah orang biasa. Hah, kamu ini oportunis, pencilat. Xie Xingwan, lihat saja berapa lama lagi kamu bisa sombong, Nona Xie. Rasanya tidak enak kan? Saat harapan hancur, Perasaan harapan yang hancur. Bukankah kamu yang paling paham? mulut bebek kecil keras. Orang yang diam-diam membeli saham selama ini adalah dia. Kalian sepertinya tidak terkejut. Apakah kalian tidak penasaran? Selama ini kalian tidak bisa menemukan di mana pemegang 15% saham itu. Apakah itu kamu? Tidak. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Tidak ada saham apapun atas namamu. Tuan Chen, aku terlalu mengenal wanita ini, Xie Xingwan. Mereka hanya menggertak. Aku tidak tahu apa Tuan Chen licik tahu. Masih ada klausul tersembunyi. Menurut wasiat almarhum Fu, Nona Xie Xingwan setelah almarhum meninggal akan memperoleh 40% saham Grup Fu. Setelah Nona Xie Xingwan dan Tuan Fuzikyo menikah, dia akan mendapatkan sisa 15%, total 55% saham. Bagaimana mungkin?
Sepertinya ada orang yang salah menyembah. Chen Zongliang ini gila. Nona Si, apakah kau menganggap kami semua bodoh? Wasiat ini palsu. Surat wasiat ini palsu. Para hadirin, di sini tidak ada cap resmi grup Fu. Untungnya aku sudah tahu si licik tua ini sudah lama hati-hati bawa capnya dengan aman. Ini adalah tanda kepercayaan yang diberikan Fu Shoufu kepadaku. Ini memang tanda kepercayaan, tapi siapa yang tahu? Apakah kalian mencurinya setelah membunuh Fu Shoufu? Memalsukan surat wasiat dan sengaja membunuh. Aku sudah melapor ke polisi. Xie Xingwan, seumur hidupmu, habiskanlah di penjara. Fu Ziqiu, demi mewarisi grup Fu, kamu bekerja sama dengan Xie Xingwan dan dengan tanganmu sendiri membunuh Fu Shoufu. Pak Polisi, merekalah masyarakat. Ternyata masih ada hukumnya. Xie Xingwan, wanita seperti kamu pilihanku untuk bercerai denganmu dulu. Ternyata adalah keputusan paling tepat yang pernah aku lakukan. Jangan takut. Aku di sini. Hai, Pak Polisi. Bapak Polisi. Apa maksud Anda? Bapak polisi salah tangkap. Pelakunya adalah mereka. Anda Chen Zongliang? Ya. Kalau begitu tidak salah, Anda diduga sengaja membunuh orang. Ikut kami ke kantor polisi. Apa? Palsu wasiat dan pembunuhan? Anda salah tangkap orang. Setengah tahun yang lalu, Anda tahu kakek saya punya masalah jantung. Lalu Anda menambahkan obat yang mengandung quinidin ke kotak obatnya, menyebabkan detak jantungnya terlalu cepat. Dia langsung pingsan di jalan. Apa yang saya katakan benar? Bukan. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kalau begitu, saya mau tanya, Tuan Chen, mengapa seseorang yang tidak punya riwayat penyakit jantung memiliki catatan pembelian quinidin? Mengapa Anda melakukan ini? Apa bukti Anda? Sekarang orangnya sudah tiada. Apalagi bukti yang membuktikan ada quinidine di tubuhnya? Anda. Orang tua, sampai kapan Anda mau berpura-pura? Chen Zongliang, kamu mengecewakan saya. Bukankah dia meninggal karena gagal jantung dan tidak tertolong? Hah, tanpa itu berita palsu yang saja disebar. Ikan besar sudah terperangkap. Kenapa masih hidup? Sudah. Kamu kecewa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek sudah lama tahu ada konflik internal di grup Fu. Chen Zongliang mengincar posisi ketua dewan direksi. Jadi, dengan memanfaatkan Chen Zongliang, kakek mengumpulkan semua saham yang tersebar untuk dikelola secara terpusat. Kamu sudah tahu dari awal? Kenapa? Marah? Tidak, rasa mendadak. Tak disangka, aku tidak hanya hidup, tapi juga membawa bukti upaya pembunuhanmu. Kamu, dan kamu. Kalian semua adalah orang-orang yang pelin-pelin. Aku sudah bekerja keras dengan tekun untuk mencapai posisi wakil direktur. Tapi kamu demi dia memberikan semua sahammu kepadanya seorang-orang. Ternyata dia hanya orang biasa. Beruntung sekali, dapat jadi direktur utama dengan mudah. Kurang ajar, Chen Zongliang. Untuk membuatku cepat turun jabatan, sehingga kau bisa merebut posisi direktur utama, kau berani diam-diam meracuniku. Jika bukan karena aku memberikan semua sahamku kepada menantuku, bisakah aku membuatmu keluar? Chen Zongliang, ikut kami. Tidak, Tuanku, beri aku kesempatan lagi, Tuanku. Xie Xingwan, mengapa semua keuntungan jatuh padamu? Mengapa kau begitu beruntung? Ini tidak adil. Beruntung? Saat aku hamil dan belanja, kau bawa anak kita untuk menemui selingkuhanmu. Apakah itu beruntung? Saat aku keguguran, kau hanya diam melihat. Apakah itu beruntung? Saat aku merawat keluarga ini sepenuh hati, semua orang memperlakukanku seperti pembantu. Apakah itu beruntung? Tidak mungkin. Kau berbohong? Bagaimana bisa ada pria seperti itu? Hah, cara terbaik untuk menghadapi pria seperti ini adalah membuatnya menyaksikan sendiri. Orang yang pernah diremehkannya selalu menginjaknya. Sun Hao, semua penderitaanku disebabkan olehmu. Mulai hari ini, aku akan sebagai ketua grup Fu, langkah demi langkah, mengambil kembali semua yang ada pada kali. Selesai. Semuanya selesai. Oh, suruh ngemis. Ketua baru grup Fu. Kenapa? Mereka umumkan penarikan dana dan tak akan kerja sama lagi. Xingwan, mulai lagi. Sening, anak kita
Lupa, kamu ibunya. Dia merindukanmu. Hana? Hah, Sunha. Beraninya kamu menyebut hal ini? Anakku, di bawah didikanmu yang telaten, menganggapku pembantu, lalu memanggil orang lain ibu. Dialah yang menggodaiku, Xingwan. Kamu tahu, hatiku hanya untukmu. Aku tak pernah melihat orang sepertimu. Begitu tak tahu malu. Dan begitu Wanita ini, berani-beraninya kamu memukulku. Baiklah. Xingwan, aku tahu kamu akan memaafkanku. Satpam, serat keluar kedua orang ini untukku. Tak masuk lagi tempat yang berhubungan dengan grup Fu. Setengah langkah pun. Jangan. Mau kemana lagi suami? Kita terburu-buru saat mendaftarkan pernikahan. Kamu belum melamarku. Xie Xingwan, maukah kamu menikah denganku? Baiklah. Hei,